Lulus SMP sayang banget tidak melanjutkan sekolah SMA, padahal dapat beasiswa. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Di sini aku mau cerita tentang kehidupan aku yang dulu, teman-teman. Jadi aku tuh sebelum aku merantau ke Jakarta itu, aku tuh dulu tuh sebetulnya tuh pengen banget sekolah, teman-teman, pengen lanjutin sekolah SMA. Cuman karena keterbatasan keluarga aku atau orang tua aku itu yang belum bisa beliin aku tuh kayak seragam sekolah, padahal dulu tuh aku tuh dapat beasiswa untuk masuk ke SMA gratis, teman-teman. Karena aku nggak bisa beli seragam, jadi aku nggak bisa melanjutkan sekolah SMA, padahal aku tuh berharap banget kalau aku tuh bisa sekolah, teman-teman. Tapi ya sudahlah, nasi udah menjadi bubur. Nah, setelah itu aku tuh pergi ke Jakarta ya, teman-teman, merantau ke Jakarta diajak kakak aku. uh, aku di sana di Jakarta itu jadi ART atau asisten rumah tangga, yang dalam 1 bulan itu aku mendapatkan gaji 400.000. Itu mungkin sekitar tahun berapa aku lupa, pas waktu itu aku kayak masih umur belasan tahun gitu, teman-teman. Nah, di situ tuh job aku itu kayak ngurusin ya asisten rumah tangga sih, kayak serabutan aja deh. Aku tuh di situ tuh rumahnya tuh gede banget, dan di situ tuh ART-nya ada 3 orang, dan di situ tuh aku bagian atas lantai 2. Di situ tuh kamarnya ada kamar majikan dan ada kamar 2 anak-anaknya, anaknya 3 dan orang tua, ibu dan ayah gitu ya. Nah, di situ tuh aku ngejobnya yaudah beresin semua ruangan di atas, kayak nyuci kamar mandi, ngepel dan lain sebagainya. Dan juga aku ngejobnya juga di situ aku nyetrika baju satu keluarga, teman-teman. Nah, di situ pernah suatu hari atau di situ tuh aku tuh kayak udah saking capeknya, aku tuh kayak gosok baju itu, baju anak majikan aku tuh kayak apa namanya, lengket ya, karena disitu kan itu ada mereknya atau apa tuh, yang di depan itu loh, itu kan ada kayak gambar gitu ya, dan aku tuh nggak balik, dari situ tuh lengket dan ya udah nempel gitu. Dan di situ tuh aku dimarahin sejadi-jadinya, sampai aku tuh kayak 2 hari nangis, teman-teman, karena aku tuh benar-benar ya udah nggak ada pengalaman sama sekali, baru pertama aku kerja di situ dan aku tuh udah kena marah. Dan di situ aku tuh kayak trauma gimana sih, karena dibentak gitu, kayak aku tuh sedih banget. Dan dari kejadian itu aku tuh bertahan sekitar 3 bulanan aja, karena bener-bener aku nggak kuat. Dan setelah itu aku tuh pindah tempat, yang di situ tuh jobnya ngurus anak, yang dimana anak-anak Jakarta tahu sendiri kan kayak gimana, karena aku juga belum ada pengalaman. Ya tahu sendiri, aku nih anak kayak masih anak terakhir ya, masih umur belasan gitu, dan juga kayak belum ada pengalaman dan juga belum bisa kayak ngontrol. Ya namanya ngurus anak kan harus penuh sabar dan telaten. Dan di situ juga aku nggak bertahan lama, aku cuma 2 bulan aja di situ. Dan di situ aku pindah tempat, dan di situ ketiga kalinya aku alhamdulillah orang yang baik, dan di situ aku bertahan sampai 6 bulanan kalau nggak salah ya, di situ pokoknya sampai lebaran. Dan saat lebaran itu tiba, aku balik kampung, dan di situ tuh di travel itu ada orang lah, kita ketemu sama sesama penumpang. Di situ tuh mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak membahas kayak misalkan kamu bawa uang berapa ini. Dan di situ aku dengar tuh mereka kayak bawa uang tuh banyak banget. Dan setelah itu tuh aku dengar kalau mereka itu kerja sebagai pengasuh anak atau babysitter gitu. Dan setelah itu aku tuh kayak termotivasi agar aku bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dan bisa membantu orang tua aku di kampung. Dan sembari aku nanya-nanya ke orang-orang tentang gimana caranya, karena belum tahu masuknya lewat mana. Dan di situ tuh aku kayak masih ngikut kayak penyalur gitu. Dan di situ tuh aku jobnya yang ngurus anak, tapi gajinya nggak segede yang masuk yayasan, karena aku tuh belum tahu kalau ingin menjadi babysitter itu masuk yayasan. Dan disitu kan aku juga masih cari-cari pengalaman lah ya. Dan disitu aku jobnya ngurusin anak 2, itu masih kecil-kecil, kalau nggak salah umurnya 2 tahun dan 3 tahun, itu masih aktif-aktifnya gitu lah ya. Ya udah, aku disitu kayak melatih kesabaran aku ya kan.
Ya udah pokoknya aku melatih kesabaran aku deh sampai aku betah-betahin yang tadinya aku nggak betah jadi aku betah-betahin. Dari situ alhamdulillahnya aku bertahan sampai mau lebaran ya. Akhirnya ya udah aku kayak nanya-nanya ke orang kayak gimana sih gini bla 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 bla, dan akhirnya aku tuh alhamdulillahnya ketemu sama orang, dan di situ aku tuh diajakin ke yayasan, dan itu aku masuklah ke pelatihan baby sister di situ teman-teman. Dari situ kurang lebih aku belajar sampai kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah, atau 3 bulan lah gitu. Dan alhamdulillahnya tuh aku nemuin bos yang baik ya, baiklah alhamdulillah. Dan di situ tuh aku ngejobnya ngurusin anak cowok umur 3 tahun. 1 tahun aku masih oke lah, udahlah aku pokoknya sabar-sabarin sampai, karena gajinya lumayan lah ya, dulu masih 1,5an kalau nggak salah ya. Nah lebaran aku balik kampung dan terus aku balik lagi ke tempat aku yang kerja di situ. Dan situ anak asuh aku itu dia tuh udah masuk TK PAUD ya kalau nggak salah. Dan di situ tuh aku lagi dikasih cobaan lagi ya kan, aku nganterin ya tuh pakai sepeda panas-panasan, mungkin ada sekitar 1 kilo, karena aku menyadari juga tempat yang aku kerja itu orangnya juga nggak terlalu yang punya juga, cuman dia ya mampu membayar pengasuh segitu, ya udahlah oke lah, meskipun aku naik sepeda boncengin pengasuh anak asuh aku, ya udahlah nggak apa-apa lah, meskipun kadang aku lelah, aku capek karena aku panas-panasan ya, gini amat nyari duit, ya udahlah. Sampai akhirnya aku bertahan lagi di situ 1 tahun sampai lebaran. Dan di situ aku tuh nyari-nyari majikan lagi ya, aku masih balik lagi ke yayasan, aku masih cari-cari majikan lain karena aku kayak pengen nyari pengalaman lagi yang baru. Dan di situ aku tuh dapet lagi job, alhamdulillah. Di situ aku dapet juga alhamdulillahnya orang baik banget di situ, dan aku di situ bertahan 1 tahun. Dan setelah itu aku tuh diteleponin sama majikan aku ini yang pertama itu, dan aku tuh suruh balik lagi ke situ. Dan akhirnya aku balik lah, ditawarin gaji tuh agak lumayan ya. Nah di situ tuh aku pas nganterinnya tuh dibeliin motor alhamdulillahnya. Akhirnya aku nganter-nganter pakai motor sampai aku bertahan di situ tuh kurang lebih aku ngikut dia itu dari aku ngasuh dia umur 3 tahun sampai anaknya tuh masuk SD sekitar 6 tahunan aku di situ, sampai dia tuh punya adik kecil, adik bayi maksudnya ya. Aku masih di situ sampai akhirnya aku ketemu sama calon suami aku masih kerja di situ teman-teman.